Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu lebihi segala jalanku.
seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang
Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online Gereja Saint Michael pada hari ini. Mari kita mulakan ibadah kita dengan ucapan salam. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Penyelamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesucian kita bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita
Allah Maha Kuasa, hamba-Mu yang terpilih, yaitu Abraham, telah mentaati panggilan-Mu dan bersukacita dalam perjanjian-Mu, bahwa di dalam Dia semua keluarga di bumi diberkati. Berilah kami iman seperti Dia, supaya perjanjian-Mu digenapi di dalam kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil dari kitab Kolosi, pasal 4, ayat 2 hingga ayat 6. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang kerananya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Kristus. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Bulan November ini adalah bulan misi bagi Diosis Sabah. Pada hari Ahad yang lalu, Reverend Tan Chok Ki dan juga Reverend Jacobus Chong telah berkongsi kerja-kerja misi di Thailand dan juga di Kalimantan Utara, Indonesia. Mereka mengingatkan kita untuk terlibat dalam misi, dan mereka juga mendorong kita untuk memberi dengan murah hati untuk menyokong misi di luar negeri. Kedua-dua juga menggesa kita untuk menyokong mereka dalam doa. TJ Buff yang memulakan misi di Venezuela dan juga Colombia pernah berkata, banyak dari kita tidak dapat mencapai ladang misi dengan kaki kita sendiri, tetapi kita dapat menjangkau mereka dengan lutut kita. Kita boleh berdoa. Jadi minggu ini kita ingin belajar dari buku Kolose bab yang keempat ayat 2 hingga 6, bagaimana kita dapat berdoa untuk misi. Pertama, kita harus bertekun dalam doa. Paulus memberitahu mereka, orang-orang Kristian di Kolose, dia katakan, bertekunlah dalam doa dan dalam hal itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Misi yang efektif dimulai dengan doa yang tekun. Paulus memberitahu orang-orang Kristian di Kolose untuk bertekun dalam doa. Nah, kata bertekun dalam bahasa Yunani bererti seseorang ataupun suatu kegiatan yang dilakukan dengan tekun dan juga atau sibuk melakukan sesuatu. Nah, kata ini membawa maksud bertekad dalam doa, bertekad untuk tidak menyerah, bertekad untuk tidak berputus asa dan tidak menjadi lelah. Contoh ketetapan hati tekad dalam doa dapat ditemukan di dalam Injil Lukas bab yang ke-18. Di mana dalam bab ini Yesus memberitahu murid-muridnya sebuah perumpamaan. Dan tujuan memberitahu perumpamaan ini kepada murid-muridnya supaya mereka selalu berdoa dan tidak jemu-jemu untuk berdoa dan tidak berputus
asa. Dalam perumpamaan ini, ada seorang janda yang ingin meminta hakim untuk memberikan keadilan, untuk membela haknya terhadap musuhnya. Janda ini mungkin dibuli atau diambil kesempatan oleh musuhnya kerana dia kehilangan suami untuk melindunginya. Nah, untuk mendapat permintaannya, supaya permintaan dikabulkan, dia benar-benar tidak memberi hakim itu istirahat. Lihat apa yang ditulis dalam bab 18 ayat 4 hingga 5. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun kerana janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Atau dalam bahasa Inggris itu mengacau aku, ya. Jadi bertekun dalam doa berarti terus mengganggu, terus menyusahkan Tuhan, terus meminta tanpa berhenti sampai kita dapat, sampai doa kita dikabulkan. Itulah sebabnya Pastor Margaret menamakan persekutuan dalam talian gereja untuk bahagian Inggeris dan Cina, dia kata sebagai pertemuan doa push, ya, pertemuan doa tolak. Apa maksudnya push ini? Push ini adalah singkatan pray until something happens, ataupun pray until salvation happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi, atau berdoa sehingga keselamatan terjadi. Inilah yang disebut sebagai doa yang tekun. Ramai di antara kita hanya berdoa sekali-sekala, ya. Hanya pada saat kita merasa perlu untuk berdoa, ataupun ketika kita menghadapi krisis. Kita berdoa ketika kita menghadapi masalah keluarga. Kita berdoa kerana kejayaan ataupun perniagaan kita menghadapi cabaran. Ataupun kita berdoa ketika kita melawan wabak COVID-19. Berdoa tanpa berhenti adalah perintah Tuhan pada kita. Di dalam 1 Tesalonika 5:17. Kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan agar doa menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Seperti kita bernafas. Martin Luther pernah berkata, dia kata menjadi seorang Kristian tanpa doa adalah seperti hidup tanpa bernafas. Dan ini adalah mustahil. Yang kedua, Paulus kata berdoa dengan berjaga-jaga. Jadi doa bukanlah suatu perkara yang selalunya paling mudah ataupun sesuatu yang paling natural, paling semula jadi yang dilakukan dalam hidup kita. Oleh itu kita mesti berhati-hati dengan perkara-perkara dalam hidup kita yang menghalang ataupun mengalihkan perhatian kita untuk berdoa. Contohnya apa? Contohnya telefon bimbit kita. Kadang-kadang kita jawab itu message WhatsApp lebih daripada kita menjawab message daripada Tuhan, ya. Ya, contohnya sekarang mungkin sementara kamu ikut kebaktian dalam talian, kamu pun ada handphone di tepi kamu, ataupun kamu sedang membalas message, ataupun kita sangat sibuk, kesibukan kita, ataupun kita malas, ataupun kita takut akan apa yang orang fikirkan tentang kita. Kita perlu sentiasa berjaga-jaga melalui doa kerana kita perlu terus melihat pada sekeliling kita dan juga apa yang perlu kita doakan. Bila kita sentiasa membuka mata untuk melihat perkara-perkara di sekeliling kita, orang-orang di sekitar dan juga berita, kita akan melihat dan mengetahui perkara khusus yang boleh kita doakan. Contohnya, untuk negara kita Malaysia, kita harus berdoa untuk sesi sidang yang ketiga, Parlimen yang ke-14, 2020 ini pada 2 hari bulan November. Kita perlu berdoa untuk pembentangan belanjawan 2021 pada 6 November yang lalu. Kita perlu berdoa untuk Sabah kerana
meningkatnya kes COVID-19 di Sabah. Kita perlu berdoa untuk Thailand, ya. Berdoa untuk Thailand kerana pemberontakan anti kerajaan yang terjadi di Thailand. Banyak hal yang kita boleh doakan. Apa yang perlu kita buat adalah kita membuka mata kita untuk melihat keperluan, untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Maka kita dapat berdoa secara khusus untuk semua hal ini. Jadi marilah kita bertekun dalam doa kita. Berdoa untuk para misionari, berdoa untuk dunia, berdoa untuk negara, negeri kita, dan juga untuk sendakan. Itulah sebabnya saya mendorong kita untuk berkomitmen untuk mengikuti persekutuan doa dalam talian. Daripada kita pergi ke gereja untuk menghadiri persekutuan doa, sekarang kami membawa pertemuan doa ini ke rumah anda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita berdoa untuk misi. Paulus kata, berdoalah supaya pintu terbuka. Jadi Paulus memberi kita isi kandungan doa kita. Yang pertama adalah berdoa agar Tuhan membuka pintu untuk pemberitaan kita, sehingga kami dapat berbicara tentang rahsia Kristus yang kerananya aku dipenjarakan. Paulus tidak meminta mereka berdoa agar Tuhan membuka pintu penjara sehingga dia dapat dibebaskan dari penjara. Tetapi dia meminta orang-orang percaya di Kolose untuk berdoa pintu yang terbuka. Doa untuk kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Di dalam perjanjian baru, gambar pintu terbuka ini yang digunakan dalam konteks misi bermaksud penyediaan akan peluang. Ini bermaksud Tuhan membuka pintu bagi misionari dengan memberi ladang pekerjaan, bagi ladang misi. Tuhan membuka pintu iman kepada orang bukan Yahudi supaya mereka dapat percaya kepada Injil. Jadi kita mesti tahu mengapa Paulus dimasuk ke dalam penjara, untuk mengetahui, untuk lebih memahami kegairahan Paulus untuk menginjil. Ini kerana sebilangan orang Yahudi yang legalistik, ya, yang tidak ingin kabar mengenai misteri Yesus sampai kepada orang-orang bukan Yahudi. Tetapi Paulus terus memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Mengapa? Kerana ini adalah panggilannya. Dan dia dipanggil sebagai seorang rasul kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi oleh sebab apa yang dia lakukan, akhirnya dia dimasuk ke dalam penjara. Keprihatinan Paulus terhadap orang bukan Yahudi dan juga pelayanannya kepada mereka, itulah yang membawanya ke dalam penjara. Jadi betapa anehnya kita fikirkan, Paulus ingin Tuhan menolongnya melakukan perkara yang menyebabkan dia masuk penjara, yaitu buka pintu untuk pemberitaan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus tidak ada niat langsung untuk menyerahkan pelayanannya. Dia tidak ada niat langsung untuk mengubah mesejnya. Ketika John Bunyan, seorang pastor dan juga pengkhotbah Inggris, ditangkap kerana dia berkhotbah secara haram dan dimasukkan ke dalam penjara, dia diberitahu bahawa dia akan dibebaskan dari penjara sekiranya dia berjanji untuk berhenti berkhotbah. Ini adalah jawapan John Bunyan. Jika saya keluar dari penjara hari ini, saya akan memberitakan Injil lagi besok dengan pertolongan Tuhan. Itu adalah yang pertama, berdoa untuk pintu yang terbuka. Yang kedua, Paulus berkata, berdoalah agar kita dapat mengisytiharkan Kristus dengan jelas. Dia kata, dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya yang perlu saya
nyatakan, yang perlu saya mengisytiharkan. Jadi kita harus berdoa untuk misioneri, untuk pemimpin gereja di seluruh dunia. Jadi dua ayat ini adalah satu contoh doa yang baik untuk misi. Tidak kira apa keperluan lain yang mungkin ada. Kita selalu dapat berdoa untuk peluang yang terbuka, untuk pintu yang terbuka. Kita berdoa untuk penerimaan orang lain terhadap Injil. Dan agar saudara-saudari kita dapat memberitakan Kristus dengan jelas. Nah, pagi ini kita sangat bersyukur kerana kita mempunyai Pastor Ellis untuk berkongsi dengan kita kesaksiannya bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di Thailand Jadi ini adalah tahun yang ke-11 Pastor melayani di Thailand. Mari kita sambut Pastor Ellis. Sawadika. Saya mau membawa salam daripada Gereja Anglikan Rangsit di Tari, Thailand kepada semua jemaat di sini. Terima kasih karena mengizinkan saya untuk mengungsikan kesaksian pribadi saya tentang bagaimana Tuhan memanggil saya dalam pelayanan misi. Pada tahun 1999, saya menghadiri konferensi misi di Pusat Lemah Berkat Lupit. Dan pada masa itu ada cabaran untuk menyahut panggilan masuk ke dalam pelayanan misi. Saya menyahut panggilan itu, saya maju ke depan untuk didoakan dan menyerahkan diri saya untuk pelayanan misi. Sejak saya didoakan, saya telah membuat komitmen untuk memberikan persembahan misi setiap tahun. Pada tahun 2002, sekali lagi ada konferensi misi di Tulupit diadakan. Semasa saya maju ke depan untuk didoakan, doa saya sebenarnya berbeza. Saya tidak berdoa mengatakan, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Kemudian ada lagi konferensi yang diadakan di Singapura, yaitu Global Mission Conference. Dua keputusan yang telah saya ambil untuk mengikuti Tuhan dalam pelayanan, dua kemenangan yang berlaku juga. Panggilan untuk masuk dalam pelayanan misi adalah seperti itu, dan mulai daripada itu, saya tidak memikirkan bila akan diutus keluar, di manakah saya akan diutus. Saya tidak pernah memikirkan hal itu. Yang saya tahu, saya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus dalam pelayanan misi. Dimanapun Tuhan mengutus saya tidak pikir hal itu dan saya tidak menanti-nantikan masanya bila saya akan diutus. Jadi saya hanya setia melayani Tuhan sahaja di seluruh daerah Sabah. Dimanapun Tuhan utus saya pergi. Dan pada tahun 2009 saya diutus ke Thailand. Dan sehinggalah pada masa ini saya masih melayani di Thailand. So perkara yang saya pelajari melalui pengalaman bagaimana Tuhan memanggil saya dalam pelayanan misi adalah yang pertama, Dia memanggil maka Dia akan memperlengkapi. Yang kedua, ketaatan adalah kunci. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Apabila saya masuk dalam pelayanan misi, saya menyadari bahwa saya bukanlah siapa-siapa dan saya tiada apa-apanya. Saya adalah kosong. Segalanya adalah daripada Tuhan. Dan perkara yang keempat yang saya pelajari dalam pelayanan misi ini adalah pelayanan misi ataupun ladang misi adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Apapun yang Tuhan rancang, apapun yang Tuhan mau saya lakukan, saya harus melakukannya. Karena ladang ini adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Kadang-kadang perkara yang Tuhan mau saya buat itu bukanlah perkara yang saya pakar. Kadang-kadang perkara yang Tuhan mau saya buat itu bukanlah perkara yang saya suka mau melakukannya. Kadang-kadang perkara yang Tuhan suruh saya buat itu benar-benar berada di luar comfort zone saya, dan tetapi saya mesti melakukannya. Jadi ladang misi adalah milik Tuhan, bukan milik saya. So, saya harus melakukan apa yang pemilik ladang itu mau saya lakukan. Dan yang kelima yang saya pelajari di ladang misi adalah Tuhan adalah pemegang janji yang sangat kukuh. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sawadika. Terima kasih Pastor Ellis untuk perkongsian kamu. Dan kita perlu bertekun dalam doa. Kita perlu berdoa untuk pintu yang terbuka. Ketiga, Paulus mengingatkan mereka untuk bersaksi
bagi Yesus, bersaksi untuk Yesus. Tanggung jawab bersaksi untuk Yesus bukan hanya panggilan para misioneri. Semua pengikut Yesus mempunyai tanggung jawab untuk bersaksi untuk Yesus dan juga berkongsikan Injil. Jadi kita sebagai pengikut Yesus mempunyai tanggung jawab untuk bersaksi kepada orang-orang yang sesat di sekitar kita dan berusaha untuk membawa mereka ke dalam keluarga Allah. Dalam ayat 5 dan ke-6, Paulus mengingatkan orang-orang yang percaya di Kolose, jangan hanya berdoa, bertindaklah atas doa Anda untuk menyampaikan Kristus kepada orang lain. Jadi bagaimana cara melakukannya? Bagaimana kita menyampaikan Kristus kepada orang lain? Ayat yang kelima, Paulus kata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan pergunakanlah waktu yang ada. Hidup dengan penuh hikmat. Bagaimana kita berkelakuan terhadap orang lain yang belum mengenal, yang belum mempercayai Tuhan Yesus. Kita harus berhati-hati untuk tidak mengatakan ataupun untuk melakukan perkara yang akan menyukarkan penyebaran Injil kepada orang lain. Ini juga bermaksud kita harus berwaspada untuk menggunakan peluang yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersaksi secara peribadi. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah peluang yang ada untuk kita bersaksi. Ada seorang anggota gereja yang pergi ke sebuah kedai untuk membeli sesuatu untuk gereja. Jadi bila sampai di kedai itu, juru jual yang tahu dia adalah seorang Kristian, dia tanya, apakah si anggota gereja anda? Jadi anggota itu menjawab, ya, dia memang anggota gereja saya. Jadi juru jual itu terus memberitahu berapa wang yang dihutang oleh anggota gereja itu di kedainya dan betapa sukanya untuk mendapatkan sesuatu daripadanya. Selepas komen juru jual ini, nya mungkin sia-sia dan tidak ada guna bagi jemaah itu untuk bersaksi kepada orang itu tentang Tuhan Yesus. Itulah hal yang pertama Paulus katakan, hiduplah dengan hikmat terhadap orang-orang luar. Berhati-hati dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Yang kedua ayat ke-6 dia kata, hendaklah kata-katamu sentiasa penuh kasih, jangan hamba, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi dengan penuh hikmat, bukan hanya dengan tindakan kita, apa yang kita lakukan, tetapi juga dengan kata-kata kita. Jangan hambar. Maksudnya jangan hambar di sini adalah tidak ada rasa. Kalau bahasa Inggris kata tambahlah garam, supaya ada rasa sikit. Ya, supaya ada rasa sikit dan kita dapat menjawab kepada orang-orang, menjawab kepada orang lain untuk Kristus. Jadi kata-kata kita jangan hambar, tambah sedikit garam, ada rasa sikit supaya sedap didengar, supaya mereka rasa mau menerima. Jadi itu yang dimaksudkan jangan hamba. Kita tidak mempunyai kuasa untuk menukarkan kepercayaan orang lain. Kita tahu itu adalah kerja Roh Kudus. Kesaksian kita itu bukan kesaksian milik kita. Jadi itu adalah kesaksian kita tentang Yesus Kristus. Kita bersaksi bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita bersaksi untuk Tuhan Yesus. Jadi kesaksian kita adalah tentang Yesus Kristus sendiri. Sekiranya kata-kata kita, cara kita menyampaikan kata-kata itu tidak mencerminkan kasih dan juga keprihatinan Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu terkejut bila kata-kata kita itu jatuh di tanah yang berbatu. Maksudnya mereka tidak mau
mendengarkan kita. Ketika Billy Graham pergi ke India, dia mempunyai kesempatan untuk menginjil seorang cendekiawan, scholar Hindu secara peribadi. Jadi Billy Graham menjelaskan kepadanya makna Injil secara terperinci. Jadi selepas dia mendengar apa yang Billy Graham beritahu dia, jadi cendekiawan itu berkata kepada Billy Graham, dia kata, apabila saya melihat seorang Kristian, saya akan mempercayainya. Saya akan mempercayai Injil yang kamu sampaikan. Jadi Billy Graham kemudian berkata, dia kata ini adalah khotbah yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling mencabar yang pernah saya dengar. Kerana ketikanya mengatakan ini, saya seorang Kristian berdiri di hadapannya. Apa yang diperlukan oleh scholar ini bukan hanya untuk mendengar Injil secara terperinci, tetapi bagaimana kita sebagai seorang Kristian mempraktikkan dalam kehidupan harian kita. Bagaimana kita mempraktikkan Injil dalam kehidupan seharian kita. Saudara-saudari dalam Kristus, cara hidup dan kata-kata orang Kristian harus selaras satu sama lain. Ketika karakter kita, tingkah laku kita, dan juga percakapan kita semuanya bekerja bersama-sama. Dan itu akan menjadi satu kesaksian yang kuat di antara jiran kita yang ada di Sabah, di sekeliling kita, dan seterusnya di Thailand, di Indonesia, di mana-mana sahaja. Amin. Mari kita berdoa. Pagi ini kita mau luangkan masa untuk berdoa. Pertama untuk diri kita sendiri. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan akan memakai kita untuk menjadi saksinya yang kuat. Dan pada masa yang sama, mari kita juga ambil kesempatan ini untuk berdoa untuk para missionary yang berada di seluruh dunia. Pagi ini kita juga mau berdoa secara khas untuk Pastor Alice yang telah mengongsikan kesaksiannya dengan kita pada pagi ini. Mari kita luangkan masa ini untuk berdoa untuk diri kita dan juga untuk missionary. Doa juga untuk Pastor Alice. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat para missionary semasa pandemik COVID-19 ini. Kami tahu terdapat begitu banyak komuniti yang dilanda dengan penyakit, ketakutan, dan kehancuran. Bapa, bantulah mereka untuk melakukan semua perkara ini melalui kebijaksanaan dan juga bimbingan-Mu pada masa ini, supaya mereka dapat melayani orang-orang di sekeliling mereka dengan efektif dan menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Dan kami juga mau mendoakan perlindungan-Mu kepada mereka dan juga keluarga mereka. Kami juga berdoa agar Tuhan membuka pintu bagi mereka dan juga kami, agar kami dapat berkongsi Kristus dan berdoa agar dapat memberitakan Kristus dengan jelas
kepada semua orang melalui kata-kata dan juga tindakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan berkati. Mari kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria, dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Selamat datang ke kebaktian dalam talian gereja St. Michael. Di sini ada beberapa pengumuman yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama adalah persekutuan doa dalam talian. Kita baru saja diingatkan untuk bertekun dalam doa. Ya, mari kita belajar bersama-sama, mari kita tolak bersama-sama, push, pray until something happen setiap hari Khamis pukul 8 malam, ya. Mari kita bersama-sama di mana kita bawa persekutuan doa ini ke rumah jemaah kita, ya. Yang kedua adalah mesyuarat PCC. Ini adalah mesyuarat PCC yang pertama selepas mesyuarat agung tahunan gereja. Ini juga adalah mesyuarat PCC yang pertama bersama-sama dengan AJK baru ataupun PCC baru dipilih, ya, untuk tahun ini, ya. Kita baru saja pilih dan ini juga adalah mesyuarat yang pertama, ya. Tapi mesyuarat ini bukan secara fizikal, tetapi kita akan bermesyuarat melalui Zoom pada 14 hari bulan November pukul 3.30 petang, ya. Semua PCC baru sila ambil perhatian. Yang ketiga adalah kelas penetapan dan juga akan diadakan melalui Zoom dalam talian. Untuk mereka yang mau ikut kelas penetapan ini, sila daftar juga melalui dalam talian Google Form, ataupun kita boleh menghubungi staf gereja ataupun penginjil Charles atau penginjil Wati atau Stephanus untuk mendaftar untuk dapat maklumat yang lebih lanjut untuk penetapan kelas penetapan ini. Seterusnya adalah perjumpaan pemimpin sel BM. Ini adalah pertama kali, ya, kita berjumpa, tapi bukan secara fizikal, sekali lagi melalui Zoom, ya, pada 16 hari bulan November 7.30 malam, ya. Mesyuarat ini adalah penting untuk memberi laporan bagaimana kita akan mengadakan caroling dan juga malam menjelang Christmas dan juga perayaan Christmas pada tahun 2020 ini, yang banyak cabaran, ya, dan juga hal-hal yang lain yang perlu kita bincang bersama-sama, ya. Jadi link pautan itu akan dihantar kepada pemimpin sel, dan mesyuarat ini adalah pada 16 hari bulan November pukul 7.30 malam. Khusus pra perkahwinan,
juga melalui Zoom ya. Jadi kita sudah buat pengumuman dan juga borang pendaftaran juga sudah pun dihantar, dan juga kita boleh lawat Facebook page kita untuk dapatkan borang untuk mereka yang mau kahwin tahun ini atau tahun depan, ataupun tahun-tahun depan. Kamu harus mengikuti kursus pra perkahwinan ini ya. Jadi untuk maklumat lanjut kita boleh hubungi penginjil Charles. Persepuluhan dan juga persembahan, sekali lagi saya mengingatkan saudara-saudari supaya kita terus setia di dalam pemberian kita kepada Tuhan. Kita boleh buat melalui aplikasi Boost ataupun melalui pembayaran dalam talian ya. Jadi itu saja pengumuman untuk pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masa doa syafaat. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk dunia. Kita berdoa khususnya untuk Filipina yang telah dilanda ribut, khususnya di Bandar Selatan Manila yang telah dilanda taufan Mulawi pada minggu yang lalu, dan seterusnya kita berdoa untuk selatan Pulau Luzon yang juga telah dilanda taufan Goni. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mau menyerahkan khususnya untuk dunia, dan kami mau berdoa untuk Filipina, di mana negara ini telah dilanda ribut yang sangat kuat, khususnya di Bandar Selatan Manila yang telah dilanda taufan Mulawi pada minggu yang lalu. Dan kami juga terus berdoa menyerahkan bahagian selatan Pulau Luzon, Filipina yang juga telah dilanda taufan Goni. Kami berdoa kiranya Tuhan terus melindungi negara ini, khususnya untuk semua masyarakat yang telah mengalami kesusahan akibat daripada taufan ini. Kami berdoa supaya tangan Tuhan yang sendiri yang terus melindungi, dan Tuhan terus menolong khususnya kepada semua mangsa yang terjejas akibat oleh taufan ini. Dan kami juga berdoa supaya kiranya Roh Kudus Tuhan terus memberikan penghiburan khususnya bagi mereka yang telah kehilangan orang yang mereka sayangi. Kami berdoa Tuhan terus menguatkan setiap mangsa akibat daripada taufan ini ya Tuhan. Oh haleluya, terpuji Tuhan Engkau. Kita terus berdoa untuk Malaysia. Kita terus berdoa dan meminta campur tangan dan juga perlindungan ilahi Tuhan ke atas Malaysia, khususnya dari lonjakan COVID-19. Dan kita juga berdoa agar semua masyarakat bersama-sama berusaha untuk memerangi wabak ini dengan mematuhi SOP. Mari kita berdoa bersama-sama. Pada surga, kami menyerahkan khususnya untuk Malaysia. Kami terus berdoa dan meminta campur tangan dan perlindungan ilahi Tuhan ke atas Malaysia, khususnya dari lonjakan COVID-19. Kami mau berdoa supaya Tuhan terus melindungi setiap masyarakat yang ada di negara Malaysia ini ya Tuhan. Dan khususnya kami mau berdoa supaya semua lapisan masyarakat kami bersama-sama berusaha untuk memerangi wabak ini dengan mematuhi SOP yang telah diberikan oleh kerajaan. Kita juga terus berdoa khususnya untuk sidang Dewan Rakyat yang sedang berlangsung selama 27 hari bermula pada 2 November pada minggu ini. Mari kita berdoa. Pada surga, kami mau menyerahkan khususnya untuk sidang Dewan Rakyat yang sedang berlangsung selama 27 hari bermula pada 2 November yang lalu. Kami mau berdoa khususnya untuk semua ahli parlimen supaya mereka dapat bersatu khususnya untuk memerangi wabak COVID-19 dan juga khususnya untuk masalah ekonomi sosial yang sedang dihadapi oleh negara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus menyertai memberikan hikmat kepada semua ahli-ahli parlimen kami ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk
belanjawan yang telah dibentangkan supaya dapat memberi manfaat dan juga dapat disalurkan kepada semua lapisan masyarakat. Oh, terpuji temulah Engkau ya Tuhan. Kita terus berdoa khususnya untuk gereja kita. Kita berdoa agar Tuhan terus memberikan hikmat dan juga kreativiti kepada Archdeacon Yong bersama-sama dengan staf untuk merancang, khususnya dalam mempersiapkan program Christmas yang akan berhubung dengan orang di semua peringkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa khususnya untuk gereja kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan hikmat dan creativity khususnya kepada Archdeacon Yong bersama-sama dengan aparat staf, di mana kami merancang dan mempersiapkan program Christmas pada tahun ini. Kami berdoa supaya program ini akan dapat menjadi berkat kepada semua lapisan jemaat, khususnya di dalam gereja kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa khususnya untuk setiap jemaat kami. Kami berdoa agar kesembuhan dan kekuatan Tuhan juga diberikan kepada jemaat kami yang telah dijangkiti oleh virus ini. Kami berdoa semoga mereka mendapat damai dan juga pengharapan di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Dan kami berdoa supaya sekali lagi Tuhan terus memberikan damai dan kekuatan, pengharapan yang pasti yang hanya ada dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pemulihan, kesembuhan yang sepenuhnya kepada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji temulah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menegurkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan.
dalam nama Kristus. Amin. Firman Allah berkata, biarlah roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Tetapi pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, saudara. Tak ada banyak waktu.